Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Semoga selalu semangat dalam menerima pembelajaran IPA daring SMP Negeri 2 Blora. Baiklah anak-anakku, materi yang kalian akan pelajari kali ini adalah tekanan pada zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, marilah kita belajar tentang tekanan pada zat. Baiklah anak-anakku, tekanan pada zat sebelum kita pelajari, kita lihat gambar. Ini ada dua paku A sama paku B. Paku A sama-sama diberi gaya 100 Newton, paku B 1000 Newton, paku B juga 1000 Newton. Namun permukaan yang bawah, penampang yang bawah ini berbeda. Ini bentuknya seperti ini ya, luasnya seperti ini, sedangkan ini lancip. Pada balok kayu ini apa yang terjadi? Oke, setelah paku B menerima gaya F, maka yang terjadi adalah ini akan menancap dengan sempurna, akan tertekan karena penampangnya runcing. Sedangkan pada paku A ketika diberi gaya, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah tidak dapat menancap pada kayu tersebut karena permukaannya tumpul. Oke, mengapa demikian? Baiklah, akan kita pelajari tentang tekanan. Tekanan itu adalah gaya atau berat dibanding dengan satuan luas bidang tekan atau A. Tekanan itu gaya per luas. Gaya satuannya Newton, luas satuannya adalah meter persegi. Ingat, tekanan disimbolkan P, gaya disimbolkan F, luas disimbolkan A. Ada seperti ini ya. Luas bidang tekan itu ini. Oke, ini F atau W kecil ini sebetulnya, berat benda. Ketika ini ditekan ke bawah, maka akan diperoleh tekanan sebesar F per A. Ini juga sama, luas bidang tekannya ini. Maka ketika ini ditekan ke bawah, akan diperoleh tekanan yaitu W per A atau F per A. Seperti ini. Berikutnya luas bidang tekan, ketika ini ditekan ke bawah maka akan diperoleh tekanan yaitu F per A atau W per A. Jadi ini F itu bisa gaya, bisa berat benda. Berikutnya contoh soal ya nak. Satu pondasi balok beton pada bangunan seperti gambar, berapakah besar tekanan yang terjadi? Oke, W ya, berat benda itu W. W sama dengan 2000 Newton, sedangkan di sini bidang tekannya adalah 80 cm kali 1 meter. Maka di sini kita samakan satuannya yaitu meter. 80 cm dijadikan ke meter menjadi 0,8 meter. Maka luasnya adalah 0,8 meter kali 1 meter diperoleh 0,8 meter. Ingat, tekanan adalah W per A. 2000 dibagi dengan, ini tadi sudah dijadikan meter menjadi 0,8, 0,8 dikali 1 yaitu 0,8, maka diperoleh P sama dengan 2000 dibagi 0,8 yaitu 2500 Newton per meter persegi. Berikutnya, anak-anakku perhatikan gambar tekanan pada zat padat. Perhatikan gambar tekanan zat padat terkecil pada gambar tersebut yang mana antara A, B, C, atau D. Tekanan terkecil. Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Tekanan terkecilnya adalah A. Kenapa tekanan terkecilnya A? Karena luas penampangnya paling besar. Ini luas penampangnya kecil. Ini luas penampangnya paling kecil. Ini luas penampangnya agak kecil. Sedangkan tekanan terbesar mana? Tekanan terbesar adalah C karena luas penampangnya paling kecil. Ya, saya ulangi lagi. Tekanan terbesar adalah C karena luas penampangnya paling kecil. Tekanan terkecil adalah A karena luas penampangnya terbesar. Oke, tarik kesimpulan, semakin besar luas penampang, semakin kecil tekanan. Semakin kecil luas penampang, semakin besar tekanan. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya, soal berikutnya, tekanan balok. Nah, di sini balok mempunyai ukuran
2 meter kali 3 meter kali 50 cm. Ini kita jadikan meter sekalian, yaitu berarti setengah meter. Bila berat balok 12.000 Newton, tekanan terkecil balok adalah, ingat, tekanan terkecil tadi artinya apa? Penampang terbesar. Berarti kita mencari penampang yang paling besar. Berarti 2 kali 3 adalah yang paling besar, karena 2 kali setengah kecil, 3 kali setengah kecil. Kemudian yang paling besar berarti 2 kali 3 penampangnya. Kita hitung ya anak-anak. Setelah dihitung, nomor 2 diperoleh jika diketahui gaya 12.000 Newton, ukuran balok 2 meter kali 3 meter kali setengah meter. Tekanan terkecil yang mana? Tekanan terkecil kita tahu luas bidang terbesar. Luas bidang terbesar berarti 2 kali 3, sehingga diperoleh 6 meter persegi. Tekanan rumusnya adalah F per A, maka diperoleh 12.000 dibagi 6, maka diperoleh 2.000 Newton per meter persegi. Baiklah anak-anakku, contoh soal berikutnya. Masih tekanan pada zat padat. Benda mempunyai massa 100 Newton, 100 kg dengan luas bidang tekannya 5.000 cm persegi. Bila percepatan gravitasi, berarti ini G 10 meter per sekon kuadrat, tekanan yang terjadi berapa? Baiklah, anak-anakku, kita bahas bareng-bareng. Untuk nomor 3, diketahui massa 100 kg. Berarti kita punya berat benda. Berat benda rumusnya adalah massa kali gravitasi. Massanya 100 kali gravitasi 10, maka berat benda 1000 Newton. A 5.000 cm persegi. Maka A kita jadikan ke meter persegi. Centimeter persegi ke meter persegi itu dibagi 10.000. 5.000 dibagi 10.000 diperoleh setengah meter persegi. Tekanan P sama dengan W per A. Berat benda 1.000 dibagi luas penampangnya setengah, maka diperoleh 2.000 Newton per meter persegi. Sekarang kita ke indikator berikutnya. Tekanan tadi pada zat padat, sekarang kita tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair itu ada tekanan zat cair pada ruang terbuka atau tekanan hidrostatis, ada hubungannya nanti dengan Archimedes. Sedangkan tekanan zat cair pada ruang tertutup itu hukum Pascal. Baiklah, kita akan bahas langsung ya. Yang pertama adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Secara matematis atau sistematis didapat tekanan hidrostatis adalah Rho dikali G dikali H. Dengan Rho tekanan, dengan P adalah tekanan zat cair, dengan Rho adalah massa jenis zat cair, dengan G percepatan gravitasi, dengan H adalah kedalaman zat cair. Ini ada soal, diketahui H adalah 75 cm. Oke. Jadikan meter menjadi 0,75 meter. Rho 1000, G 10. Yang ditanyakan adalah tekanan pada dasar akuarium. Berarti dari permukaan sampai ke dasar hanya adalah 0,75 meter. Rumusnya tadi apa? P sama dengan Rho kali G kali H. Berarti 1000 kali 10 kali 0,75 diperoleh 7.500 Newton per meter persegi atau 7.500 PA. PA itu Pascal. Newton per meter persegi itu sama dengan Pascal. Selanjutnya, ini ada soal latihan tentang tekanan hidrostatis. Kapal selam kedalamannya 300 meter di bawah permukaan laut. Berarti ini kedalaman adalah H-nya. Massa jenis air laut berarti Rho 1200. Gravitasi berarti G 10. Berapakah tekanan hidrostatisnya? Gampang sekali, langsung aja kita hitung. Diketahui massa jenisnya 1200, gravitasi 10, kedalaman 300 meter. pH adalah tekanan hidrostatis. Rumusnya Rho kali G kali H. Maka tekanan hidrostatis 1200 kali 10 kali 300 diperoleh 3.600 Newton per meter persegi atau 3.600 Pascal.
Oke, baiklah anak-anakku. Soal berikutnya masih di tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatisnya sudah diketahui di sini 8.000 Newton per meter persegi. Bila massa jenis zat cairnya 1000 dan percepatan gravitasi 10, maka kedalaman zat cair tersebut berapa? Untuk mencari kedalaman, gampang sekali. Oke, diketahui tekanannya 8.000, massa jenis 1000, gravitasi 10. Mencari kedalaman atau ketinggiannya bagaimana? Kedalaman atau H sama dengan tekanan dibagi dengan rho dikali gravitasi. Berarti 8.000 dibagi 1000 kali 10 diperoleh 0,8 meter. Kita jadikan senti, maka 80 cm. Sekarang kita ke indikator berikutnya, bejana berhubungan. Seperti ini gambarnya. Jadi bejana yang terhubung menjadi satu. Hukum bejana berhubungan berbunyi, bila bejana berhubungan diisi zat cair yang sama, dalam keadaan setimbang, zat cair dalam bejana tersebut terletak pada satu bidang datar. Seperti ini. Hukum bejana berhubungan tidak berlaku apabila tekanan di atas bejana tidak sama. Misal salah satu bejana tertutup, diisi dua macam atau lebih zat cair. Jadi kalau zat cairnya berbeda, ini bejana berhubungannya ketinggiannya tidak sama. Kemudian kalau salah satu ditutup, itu juga tekanannya berbeda, maka ketinggiannya tidak sama. Digoyang-goyangkan atau salah satu bejana pipa kapiler. Berikutnya, indikator berikutnya tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes, suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau didesak oleh benda tersebut. Yang pertama, hukum Archimedes itu ada kondisi tenggelam, terapung, melayang. Tenggelam itu pada kondisi bagaimana? Suatu benda jika tenggelam dalam zat cair apabila berat jenis benda tersebut lebih besar daripada berat jenis zat cair. Terapung apabila berat jenis benda tersebut lebih kecil daripada berat jenis zat cair. Sedangkan melayang apabila berat jenis zat tersebut sama dengan berat jenis zat cair. Seperti ini. Posisinya misalkan ini ada zat cair, permukaannya di sini ya. Berarti ini mengapung, melayang, tenggelam di bawah. Atau kita gambarkan seperti ini ya. Kalau mengapung kondisinya seperti ini. Bendanya 4.000, zat cairnya 10.000, maka dia akan mengapung karena berat jenis benda lebih kecil. Kemudian melayang jika berat zat cairnya 10.000 sedangkan bendanya 10.000 kan sama, berarti melayang posisinya di sini. Berarti berat jenis benda sama dengan berat jenis zat cair. Bagaimana dengan kondisi tenggelam? Ketika tenggelam, berat jenis zat cairnya 10.000 sedangkan berat jenis bendanya 15.000, lebih besar bendanya, maka bendanya tenggelam. Seperti itu anak-anakku, hukum Archimedes. Penerapan hukum Archimedes seperti ini. Ada orang berenang pakai ban, kapal tidak bisa tenggelam, kapal bisa berjalan di atas permukaan air laut, jembatan ponton, ini pakai drum-drum ya. Kemudian ada balon udara, itu hukum Archimedes. Contoh soalnya sebagai berikut. Volume bendanya adalah 0,2 meter kubik dengan beratnya adalah 400 Newton, dimasukkan ke dalam zat cair yang berat jenisnya 10.000 Newton per meter kubik. Apakah yang terjadi? Mengapung, melayang, atau tenggelam? Baiklah, kita hitung aja. Mencari berat jenis. Berat jenis benda itu rumusnya adalah berat benda dibagi dengan volume benda. Berat bendanya 400 Newton, volumenya 0,2. Maka 400 dibagi 0,2 diperoleh 2000 Newton per meter kubik. Berat jenis zat cairnya tadi 10.000. Bendanya berat jenisnya 2.000. Maka berat jenis benda lebih kecil daripada berat jenis zat cair. Maka benda tersebut dalam kondisi terapung. Gitu ya anak-anak. Berikutnya kita sudah ke indikator yang berikutnya, tekanan zat cair dalam ruang tertutup.
Di dalam ruang tertutup, tekanan zat cair itu ke segala arah. Ini menekan ke segala arah yang besarnya sama. Hukum Pascal. Hukum yang pertama tentang tekanan pada ruang tertutup. Seperti ini. Ketika ini ditekan ke bawah, maka ini akan naik ke atas. Atau sebaliknya, ini ditekan ke bawah, maka ini akan naik ke atas. Ingat, besarnya tekanan antara P1 dan P2 itu sama. P tadi apa? P tadi adalah F per A. Karena ini P1 berarti F1 per A1. Karena ini P2 berarti F2 per A2. Ingat, hukum Pascal itu tadi kan sama antara P1 dan P2. Maka secara matematis bisa ditulis F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 berarti gaya yang bekerja pada penampang 1. F2 berarti gaya yang bekerja pada penampang 2. A1 luas penampang 1. A2 luas penampang 2. Penerapan hukum Pascal seperti ini ketika kita menggunakan dongkrak hidrolik. Ya, ini kita akan mengganti ban ya. Oke, didongkrak atau kita akan mengangkat mobil karena mobilnya ini mau diperbaiki atau mobil mau dicuci. Jadi ada dongkrak hidrolik, ada jembatan angkat, mengangkat mobil seluruhnya atau gempa hidrolik. Itu penerapan hukum Pascal. Kemudian contoh soalnya seperti ini. Luas penampang 1 50 cm persegi, luas penampang 2 300 cm persegi. Ingat, di sini sudah diketahui F1-nya 100 Newton. Yaudah, berarti kita tinggal menggunakan persamaan matematis F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya sudah ada 100 dibagi 50, F2-nya yang dicari per 300. Sehingga kita kalikan silang, 100 kali 300 sama dengan F2 kali 50. Berarti F2 sama dengan 100 kali 300 dibagi 50 sehingga diperoleh 600 Newton. Sekarang kita ke latihan soal penerapan pada prinsip dongkrak hidrolik atau gempa hidrolik. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal ini. Oke, diketahui tadi ada A1-nya 50, A2-nya 500, berat mobilnya 100.000 Newton. Oke, maka F1-nya berapa? Oke, kita gunakan dengan hukum Pascal bahwa F1 banding A1 selalu sama dengan F2 banding A2. Oke, F1 yang dicari 50 cm persegi sama dengan F2 100.000 Newton banding 500 cm persegi. Cm perseginya kita sederhanakan hilang, 500 sama 50 kita sederhanakan tinggal 10 sehingga 100.000 dibagi 10 diperoleh F1 sama dengan 10.000 Newton. Berikutnya, beberapa alat yang bekerjanya menggunakan prinsip hukum Pascal. Jadi hukum Pascal itu digunakan pada rem hidrolik, tuas, katrol yang memberikan keuntungan mekanis, pompa hidrolik, sistem tuas dan katrol, alat pengangkat beban dengan sistem katrol, tuas, bidang miring, dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, pencucian mobil, rem hidrolik. Itu adalah pemanfaatan prinsip kerja hukum Pascal. Sekarang kita ke indikator berikutnya yaitu hukum Boyle. Hukum Boyle yaitu hasil kali antara tekanan dengan volume gas dalam ruang tertutup selalu tetap asalkan suhunya tetap. Jadi P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Tekanan 1 kali volume 1 itu selalu sama dengan tekanan 2 dikali dengan volume gas 2. Ingat, tekanan dikali dengan volume gas itu selalu konstan. Hukum Boyle, tekanan gas dalam ruang tertutup, besarnya tekanan gas dalam ruang tertutup akan berbanding terbalik dengan volume ruang. Tekanan gas akan semakin besar jika volumenya kecil, tekanan gas akan semakin kecil jika volume gasnya besar. Tekanan gas dalam ruang tertutup
Oke, ini tadi nilainya selalu konstan, sudah dibahas tadi ya. Penerapan tekanan udara itu ada pada penggunaan pompa ban. Jadi ini ada pompa injak untuk mengisi udara di dalam ban. Ini ada pompa injak sama pompa tekan dengan tangan. Kemudian contoh soalnya seperti ini. Volume ruang 1 ini ada 2 ruang. Volume ruang 1 itu 1200 cm persegi, tekanannya 2 atm. Volume ruang 2 600 cm kubik dengan tekanannya berapa? Ini volume 1 sudah ada 1200 cm kubik ya. Berarti kita tinggal masukkan saja P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Ini kita kalikan silang. Maka P2 ini V2-nya pindah menjadi penyebut. P2 sama dengan P1 kali V1 per V2. Diperoleh, tinggal masukkan angka-angkanya. Karena ini satuannya sudah sama cm kubik. Kalau belum sama, disamakan dulu satuannya. Sehingga diperoleh 2 kali 1200 dibagi 600 diperoleh 4 atm. Coba latihan soal, kalian kerjakan. Oke, diketahui ada tabung gas volumenya 0,25 meter kubik bertekanan 15 atm. Berapakah tekanan gas bila volume tabung diperbesar hingga 1 meter kubik? Oke, langsung aja kita bahas bareng-bareng ya. Ini volume 1 kita jadikan pecahan yaitu 1/4 meter kubik. Tekanan 1 15 atm, volume 2 1 meter kubik. Tekanan 2 berapa? Kita gunakan hukum Boyle, P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, tinggal masukkan saja. Berarti P2 kali 1 P2, 15 kali 1/4 berarti 15/4 diperoleh 3,75 atm tekanan 2-nya. Oke, selanjutnya indikator yang kalian harus kuasai sekarang adalah tekanan udara. Permukaan laut dijadikan titik acuan pengukuran tekanan udara yaitu 76 cm Hg. Berarti P0 ini di sini 76 cm Hg ini untuk mengganti P0. Ya, makin tinggi permukaan bumi dari permukaan laut, tekanan udaranya semakin berkurang. Berarti tekanan udara semakin tinggi itu semakin berkurang. Setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut, tekanan udara berkurang 1 cm Hg. Dengan rumus matematis, tekanan udara sama dengan tekanan awal, di sini adalah 76 cm Hg dikurangi H per 100, ketinggian dari permukaan lautnya berapa? Itu dibagi dengan 100 dikali 1 cm Hg. Ini rumusnya. Penerapan tekanan udaranya ada di ini kompas, kemudian ada pada alat tekanan udara, barometer, manometer. Berikutnya indikator yang terakhir yaitu tekanan zat cair dalam tubuh. Jadi ini sudah diimplementasikan tekanan tadi ada zat padat, zat cair sama gas. Sekarang tekanan diimplementasikan dalam kehidupan yaitu tekanan zat cair dalam tubuh manusia. Osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul air melalui selaput semi-permeable selektif dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat melalui membran semi-permeable. Ingat, osmosis dari bagian encer ke bagian yang lebih pekat. Jadi encer ke yang lebih kental kayak gitu. Jadi ini tekanannya ini, misalkan ini ada air garam, salt water, ini air garam. Di sini ada semi-permeable membran, jadi ini ada membran pemisahnya. Di sini adalah fresh water, berarti adalah air murni. Maka dia dari yang encer, peristiwa osmosisnya adalah dari yang encer ke yang pekat. Oke, berarti peristiwanya di sini partikel-partikelnya di sini encer berjauhan ke yang seperti ini. Berarti ini berpindah dari yang lebih encer ke yang lebih pekat. Osmosis dalam tubuh manusia.
Oke, itu ada konsentrasi normal natrium klorida dalam darah itu adalah 0,9%. Terdiri dari isotonik, hipotonik, sama hipertonik. Penggunaan osmosis itu penggunaan cairan infus yang harus isotonik dengan sel darah dalam tubuh agar tidak terjadi krenasi maupun plasmolisis. Jadi infus di sini itu harus berupa cairan isotonik. Biasanya ya seperti kayak Pocari seperti itu ya, itu cairan-cairan isotonik. Di situ dimasukkan ke dalam pembuluh darah kita, oke, dengan sel darah dalam tubuh ya. Ini melalui infus, selang infus. Oke, penggunaan osmosis dalam kehidupan itu seperti ini. Kemudian penyerapan air dan mineral dalam tanah oleh akar tanaman. Ya, jadi akar tanaman ini menyerap sari-sari yang ada dalam tanah, mineral-mineral dalam tanah melalui xilem, jaringan xilem seperti itu. Maka akan disalurkan ke atas sebagai bahan fotosintesis menuju ke daun. Oke. Itu adalah peristiwa penerapan tekanan dalam kehidupan. Oke, sehari-hari. Semoga apa yang dijelaskan Pak Alif bermanfaat buat kalian. Dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum bisa menjadi bisa, dari yang belum mengerti menjadi mengerti. Saya akhiri sekian dulu. Tetap semangat, selalu belajar, jangan lupa selalu taati protokol kesehatan. COVID-19 segera usai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.